Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing seputaran asam lambung GERD anxiety. Sebelumnya silahkan subscribe, like, komen videonya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan coba share ya, beda ya, kumat atau kambuh GERD dan kambuh anxiety itu beda ya. Misalkan kalau kita sudah sembuh nih, lambungnya udah enak makan, udah enak tidur, udah segalanya udah lupa lah sama anxiety. Nah tiba-tiba kita merasa bahwa di lambung itu ada sedikit perih, kemudian begah kayak gitu ya. Tetapi pikiran kalian ketika kumat lambung ini gak ngerasa panik, cemas atau gelisah atau takut lah. Berarti kalian hanya kumat lambungnya aja. Seperti saya misalkan, namanya manusia ya, kadang-kadang ada kumatnya juga. Cuman kalau kumat dari lambungnya sehari atau 2 hari juga, misalkan ada perih, ada begah di lambung, itu minum obat atau saya minum temulawak sama madu juga, sehari 2 hari sudah kembali lagi normal ya, sehat lagi. Nah walaupun ketika kumat itu di lambungnya, saya kembali lagi nih, hindari dulu deh makan pedas kayak gitu, hindari dulu sehari 2 hari doang gitu. Kalau misalkan udah enakan ya kita dimakan lagi yang pedas itu, gak apa-apa. Orang GERD kalau nggak tanpa anxiety itu sebenarnya gampang ya, mudah untuk sembuh. Nah bagaimana kalau misalkan kita kumat dari anxiety-nya nih? Kalau kumat dari anxiety-nya, kita tiba-tiba merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut, gak bisa tidur tuh, gak bisa tidur, gelisah gitulah, gak tenang. Apalagi kadang-kadang kalau kita sedang berada di keramaian, tiba-tiba kita merasa sesek. Itu sebenarnya bukan sesek ya, cuman perasaan aja. Nah itu yang disebut kumat anxiety. Nah teman-teman, kalau misalkan kita lagi kumat anxiety-nya, lagi ngerasa cemas, mencemaskan sesuatu misalkan, jangan berlarut-larut, jangan terus-terusan dipikirin. Kita harus kembali lagi mengelola stres, mengelola pikiran kita supaya si asam lambungnya nggak naik lagi. Soalnya kalau misalkan anxiety kumat, lambung bisa kena lagi, bisa kumat lagi, nanti bolak-balik lagi. Beda antara kumat lambung dan kumat anxiety. Kalau kumat lambung dari lambungnya doang tanpa anxiety, diobatin sehari 2 hari juga kembali lagi normal, sehat lagi, bebas lagi. Tapi kalau misalkan kumat anxiety bisa berefek ke lambung, nanti lambungnya begah lagi, gak enak lagi, segala sensasi datang lagi. Makanya teman-teman, misalkan kita sudah enakan, makan ini itu udah enak, tidur udah nyenyak, kalau bisa pas kita lagi ada pikiran, ada sedikit stres ya, kadang-kadang anxiety itu suka kumat. Nah kalau kita harus cepat-cepat menyadari itu, kemudian kita kelola lagi pikiran kita. Pokoknya harus bisa mengelola pikiran, harus bisa mengelola stres. Jangan terlalu berlarut-larut memikirkan sesuatu atau
mencemaskan sesuatu itu ya teman-teman. Insya Allah kalian nggak bakal kumat lambungnya. Nah itu teman-teman perbedaannya. Kalau kumat lambung doang tanpa anxiety cepat sembuhnya, tapi kalau kumat anxiety bisa berefek ke lambung kalau kita nggak bisa mengelola kecemasan atau ketakutan kita ya. Jangan terlalu pusing memikirkan sesuatu itu. Kita tuh hidup itu harus dinikmati. Belajarlah untuk selalu bersyukur, selalu menerima, dan jangan lupa, biasanya kan orang-orang yang pernah ngerasain GERD anxiety itu biasanya awalnya kan dulunya sebelum sehat itu dia merasakan takut mati. Biasanya kalau udah sehat dia pasti akan lebih giat lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia lebih beribadahnya lebih kencang lagi ya. Biasanya begitu, karena itu adalah hikmah dari penyakit asam lambung GERD anxiety. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.